Nah, pertama dari segi hukum ya, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu kan kita semua pasti sudah membaca bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah melarang Betul. kepada wakil menteri untuk tidak merangkap jabatan Betul. di posisi apapun ya, di bidang politiknya. Kan kita tahulah ya bahwa belakangan ini banyak sekali orang misalnya di PHK, Betul. kanan kiri banyak sekali yang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Ini kok kemudian tiba-tiba muncul ada orang-orang tertentu yang kemudian nangkap jabatan. Betul. Indeks Maka ekonomi ya. betul, maka tidak mengherankan kalau kemudian banyak meme ya ataupun ya ledek-ledekan kata siapa susah kerjaan, kata siapa PHK di mana enggak tuh gitu kan. Iya. Ya buktinya ada orang yang posisinya bisa rangkap jabatan, dia rangkap 2, rangkap 3 Iya. dan menikmati kekuasaan. Kan itu yang sebenarnya diperbincangkan oleh publik. Satu sisi, ini kan tentu menjadi sesuatu hal yang sangat paradoks saat bersamaan misalnya kita menyaksikan banyak orang berkeluh kesah karena mereka di PHK dan kesulitan pekerjaan, tapi pada saat yang bersamaan ya ada 1, 2 dan kelompok-kelompok tertentu yang juga mendapatkan pekerjaan yang lebih dari 1. Ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya. Ini kan soal sensitivitas sih sebenarnya. Soal sensitivitas bagaimana distribusi kerja itu memang supaya tidak numpuk pada satu orang. Saya selalu bicara ini secara normatif ya, karena saya kira soal rangkap jabatan terkait dengan sensitivitas ini bukan hanya terjadi pada hari ini. Pada periode kekuasaan politik sebelumnya, pada rezim pemerintahan sebelumnya juga sering terjadi kok. Betul. Yang ingin kita katakan adalah di negara kita ini tidak kekurangan orang hebat dan orang mantap. Tapi Itu aja. Kalau memang sudah jadi wamen, sudah jadi menteri, sudah jadi pejabat, rasa-rasanya nggak perlulah ditambah kerjaan-kerjaan Iya, lagi. iya. Saya kira itulah yang saya sebutkan untuk memanfaatkan bagaimana kita punya resource, punya SDM yang memang tersebar di mana-mana, punya kapasitas, punya kompetensi. Dan supaya kita juga melihat bagaimana anak muda itu bukan hanya sebatas jualan dalam pemilu ya. Katanya bonus relawan. iya, apa bonus demografi lah, usia produktif lah. Tapi kan kita tidak pernah melihat bagaimana distribusi mereka itu yang kemudian juga mendapatkan pekerjaan yang layak oleh mereka. Itu yang saya sebutkan pentingnya secara politik tentang sensitivitas. Di tengah orang sulit cari kerja mestinya tidak perlu ada hal-hal yang sifatnya ada yang rangkap-rangkap begini. Yang